Nama saya Restu Juniandi Nardiansyah. Tahapan pertama kita buka browser, lalu cari Ubuntu untuk unduh Ubuntu Server ISO. Setelah Ubuntu Server ISO diunduh, kita cari VirtualBox tempat untuk menginstal Ubuntu Server. VirtualBox berhasil diunduh. Kita buka folder tempat kedua file diunduh, lalu buka installer VirtualBox. Karena VirtualBox saya sudah diinstal, kita buka VirtualBox lalu install Ubuntu Server. Lalu kita konfigurasi alokasi RAM, CPU, dan size yang akan digunakan oleh Ubuntu Server. Ubuntu Server telah berhasil diinstal. Kita coba login. Kita sudah berhasil login dan Ubuntu Server siap menjadi web server. Tahapan kedua, kita akan instalasi web server menggunakan Nginx. Nama saya Gilbert Adriansyah. Update repository terlebih dahulu menggunakan command sudo apt update. Setelah update, install Nginx menggunakan command sudo apt install Nginx. Nginx berhasil diinstal. Selanjutnya, kita cek apakah servis Nginx sudah aktif. Nginx menampilkan status aktif. Mari kita buka browser untuk cek dan memastikan apakah Nginx dapat berjalan secara lokal dengan cara memasukkan IP address lokal. Pertama-tama, cek IP address loopback dengan command IPA. IP address loopback menampilkan 127.0.0.1. Kita coba masukkan IP address ini ke dalam browser. Patch menampilkan bahwa IP address yang kita masukkan refuse to connect. Ini dapat terjadi bisa disebabkan oleh firewall Ubuntu memblokir port 80. Hal ini dapat diatasi dengan cara menambahkan port forwarding. Namun sebelum itu, pastikan firewall Ubuntu dinonaktifkan dengan cara sudo ufv disable.
Firewall Ubuntu sudah dinonaktifkan. Selanjutnya, tambah port forwarding, lalu kita coba lagi di browser. Patch Welcome to Nginx sudah tampil, yang menandakan bahwa web server sudah berjalan. Selanjutnya, instalasi database. Halo, saya Zikul Aryansyah yang akan menjelaskan tahap 3, yaitu instalasi database. Setelah instalasi web server berhasil, pada tahap ini kita akan menginstal database menggunakan MySQL. Pertama-tama, kita update repository. Setelah update, install MySQL menggunakan command. MySQL sudah berhasil diinstal. Untuk verifikasi bahwa MySQL sudah aktif, kita ketik command terlihat MySQL sudah aktif dan siap digunakan. Kita coba buat sebuah database dengan MySQL ini. Namun pertama-tama masuk mode MySQL. Sip, berhasil masuk MySQL. Kita coba buat sebuah database bernama Ubuntu Server dengan command database berhasil dibuat. Sekarang mari lihat database yang dibuat dengan command show database. Terlihat ada database bernama Ubuntu Server di dalam tabel. Ini menandakan bahwa database ini benar berhasil dibuat. Untuk kembali ke root, cukup ketik command exit. Tahap 4 yaitu konfigurasi firewall atau Ubuntu UFW. Nama saya Valentin Rico dan saya akan membantu dalam security hardening. Tahap ini kita akan mengubah port SSH dan menonaktifkan login root. Yang pertama, update repository dan install OpenSSH. Setelah OpenSSH diinstal, selanjutnya kita akan konfigurasi SSH. Sekarang sudah masuk file konfigurasi SSH, cari port 22, hapus tagarnya, lalu ganti portnya semisal menjadi 111.
sudah diganti, lalu kita cari permit root login yang nantinya juga akan dihapus tagarnya dan ganti value menjadi no. Ini bertujuan untuk disable atau mematikan root login. Kedua line sudah kita ubah, sekarang restart SSH. Sesudah di restart, selanjutnya konfigurasi firewall, kita akan mengubah traffic UFW, memblokir incoming, dan membiarkan traffic web server berjalan. Traffic default berhasil diubah. Sekarang kita izinkan port yang sudah kita modif, yaitu 111 tadi dan port 443. Kedua port sudah berhasil di allow. Sekarang jangan lupa aktifkan UFW. Lanjut tahap kelima, yaitu membuat konfigurasi self-sign. Perkenalkan, nama saya Joshua Orlan Valencio. Untuk konfigurasi SSL self-sign, kita mulai dari mengubah jaringan ke bridge adapter. Ini bertujuan untuk mendapatkan IP address Ubuntu server. Sesudah ubah jaringan ke bridge adapter dan login, cek IP address. Muncul IP address 192 ... yang menandakan bahwa IP Ubuntu sudah berhasil. Selanjutnya kita buat kunci yang nantinya digunakan untuk self-sign yang berlaku selama 365 hari. Formulir pembuatan kunci untuk self-sign berhasil dibuat. Kita gunakan untuk Nginx untuk web server. Karena sudah diinstal, maka kita tinggal buat file konfigurasi untuk Nginx. Jika sudah masuk file konfigurasi, hapus tagar listen 443 SSL dan menambah kunci self-sign. Nginx sudah berhasil dikonfigurasi. Syntax menunjukkan oke. Sekarang restart Nginx. Baik, semua instalasi dan konfigurasi telah siap.
Tahap berikutnya dan tahap terakhir yaitu menguji apakah web server dapat berjalan di bawah protokol HTTPS. Namun kita aktifkan dulu firewall Ubuntu dan mengizinkan Nginx full. Setelah mengaktifkan firewall UWV dan mengizinkan Nginx full, kita buka terminal dan tes apakah SSH dapat connect. SSH berhasil dijalankan di terminal, yang berarti protokol HTTPS dapat berjalan di web server. Kita tes di web browser dengan memasukkan HTTPS, lalu IP address yang telah kita cek sebelumnya. Oke, page Nginx berhasil ditampilkan. Terima kasih.